Halo Mbak D, kita lihat kartunya tentang Pak C. Kenapa Pak C bikin bete? Nelongso, nelongso. Mengingat masa lalu, merasa tertolak. Dia begitu karena nelongso. Kenapa ya? Karena dia bucin, tapi dirimu menolak beliau. Ini kartunya gitu ngomongnya. Jadi ini karena di masa lalu dia mau sama dirimu, tapi dirimu menolak. Jadi dia berusaha move on. Dia berusaha melupakan ya apa yang untuk dirimu ya dia hentikan. Ini kartunya dia kepingin sendirian, ya wes nerimo kalah, ngono lho ibarat kata. Nerimo kalah. Iya, wes gak kepingin kerja sama lagi dia. Dia tidak ingin bekerja sama lagi, dia ingin move on, dia sudah ingin melupakan dirimu dan semua kenangan-kenangan tentangmu. Dia sudah melupakan ambisinya untuk mendekatimu gitu. Jadi dia nggak mau bantu. Ya, dia nggak mau lagi. Dia menarik semua energinya. Dia menarik semua energinya, bantuannya, apapun juga tentang dirimu, dia kepingin sendirian. Dia kepingin sendirian, dia kepingin ya dia kepingin meninggalkan semua kerjasama yang berurusan dengan dirimu, dia ingin tinggalkan. Ini tentang Pak C. Kenapa dia begitu? Pertanyaanmu kan gitu ya. Kenapa Pak C begitu? Ya karena dia sudah merasa hopeless lah ngejar-ngejar awakmu ngono. Wis tak tarik kabeh semua tentang kerjasama ini gitu. Wis beneran bagus. Nggak mau lagi dia. Nggak mau sakit hati lagi, nggak mau mengingat dirimu. Ya caranya dia move on, mau move on. Ini Pak C. Pak C. Terus yang tentang apa namanya, pencampur produkmu itu ya sama Mbak F itu ya. Ntar kartunya kebalik. Four of Swords. Mbak F yang di pabrik itu ya. Two of Cup. Ini aku lupa ceritanya si Mbak F itu ya. Tapi di sini ceritanya ini ada perjanjian, ada orang ketiga. Dia memulai segala sesuatu, tapi dia
Ini yang pabrik ya. Yang pabrik itu, kenapa orang di pabrik itu begitu? Karena dia merasa dibutuhkan. Ini kartunya karena dia merasa dibutuhkan. Dia begitu itu karena merasa jadi ibarat kata kayak kamu tidak bisa hidup tanpaku gitu loh. Ini kartunya. Seolah-olah ya kamu butuh aku kok gitu. Jadi koyok aku nggak tahu apa yang diinginkan, tapi di sini cuman perasaan sombong. Di sini kartunya cuman menyatakan bahwa dia sombong. Dia merasa dibutuhkan, dia sembarangan sama dirimu, dan dia ada orang lain. Dia ada orang lain, sehingga mungkin di sini karena kartunya ini ada The Hierophant dan di sini tidak bisa pergi, mungkin ada perjanjian yang membuat dia sembarangan itu karena ingin lepas darimu. Dia sembarangan mengemas produk kelecehan KB karena dia sudah ada orang ketiga, dia sudah ada orang mau masuk. Orang mau masuk ini mungkin tidak bisa masuk karena ada terikat perjanjian denganmu. Mungkin gitu. Ini kartunya ini ada orang ketiga. Jadi mungkin di sini ada rekanan baru lagi yang dia tidak bisa terima rekanan baru ini karena ada perjanjian denganmu. Dan dia tidak bisa melakukan perjanjian baru ini kalau dirimu belum pergi. Jadi dia sembarangan itu dengan harap dia kamu tendang, sehingga bukan dia yang nyalai gitu loh. Maunya apa orang ini? Ini yang pabrik yang sembarangan ngemasnya gitu kan? Ya, tuh. Dia sudah ada cinta yang lain gitu loh. Dia sudah ada klien yang lain yang menurut dia lebih lebih profit ya daripada dengan dirimu. Jadi ibarat kata kowe meh ditendang itu ndak ngerti carane gitu loh. Dia ingin menyelesaikan denganmu itu ndak ngerti caranya selain bikin produk asal-asalan dengan harapan kue udah ngekat hubungan kerjasama ini. Aku ndak tahu apakah ini pekerjaannya nanti kalau misalnya ngekat kamu kena penalti apa bagaimana. Tapi ini ceritanya dia berharap kamu yang ngekat. Ini ceritanya ini bukan ceritanya yang Tulungagung itu bukan. Ini ceritanya karena ini ceritanya sama dengan si A Tulungagung itu. Ada perjanjian yang makanya saya bilang mungkin dengan pabrik ini yang ngemas berantakan itu, yang tengik itu, apakah ada perjanjian seperti A Tulungagung? Kalau mbak yang ngekat, mbak yang kena penalti gitu. Pokoknya ini ceritanya sama kayak Mbak A Tulungagung. Dia mau yang mengeluarkan bukan dia, tapi mbak. Ini ceritanya sama yang pabrik ini. Minta di-cut. Karena sudah punya yang lain. Iya. Sudah ada orang yang lebih mungkin kerjaannya lebih banyak, lebih profitable. Pekerjaannya dibuat geger. Pekerjaan denganmu dibuat kacau. Jangan khawatir, lepas senai itu pabrik. Nanti ya tak kandani.
Orang yang mau nendang kamu ini, ngasih produk sembarangan, tengi-tengi itu, ya, nanti dia akan dipermainkan sama orang yang baru. Nanti dia akan dipermainkan sama orang yang baru. Nggak apa-apa, dihentikan aja. Dihentikan aja, ngambil siklus baru. Ya, dihandle semuanya. Pede aja. Berakhir aja, nggak apa-apa. Kalau memang dia minta diakhiri, genah-genahan aja ngomongnya. Produknya kayak begini, saya nggak bisa ambil. Genah-genahan. Karena kan Mbak bayar. Nanti dia akan nyesel kok. Nanti dia akan nyesel. Dihandle aja. Nah iya, dia kemakan janji yang lebih besar. Padahal itu yang masuk membuat dia itu nggak punya ini, nggak punya, tidak sebagus kerjasamanya, tidak sebagus dengan dirimu. Nanti dia akan kayak bikin pusing. Ya, yang di itu sing di pabrik itu hentikan aja. Dia sudah punya, ini ceritanya kayak si Mbak A Tulungagung. Tapi ini pabrik yang tak tarik. Ceritanya sama. Siklus loh, kamu kena siklus loh ini. Cerita yang sama, manusia yang berbeda loh. Ini kena siklus. Terus kalau pindah pabrik gimana gitu ya? Formula barunya dibawa tempat lain, yang formula baru itu resepnya laris apa enggak gitu ya? Pertanyaan berikutnya. Laris, produk barunya laris. Percaya diri aja, laris. Terus dengan ya produk barunya yang akan yang akan dibumingkan. Pokoknya ngene intine, sing mbok cekel itu kabeh dadi duit tok. Sing mbok cekel asal kamu ndak ragu-ragu, pakai intuisimu, ini hasilnya akan apik semua. Sing mbok cekel asal betul-betul imani kepada Tuhan, itu dadi duit. Sekarang kalau buka pabrik dengan Pak C. Kalau buka pabrik dengan Pak C. Mengulang siklus kalau buka pabrik dengan Pak C. Nanti akan gitu lagi. Akan dipermainkan lagi. Kan sudah tahu kelakuannya mereka. Tuh. Nggak bagus hasilnya kalau lagi berkolaborasi lagi dengan Pak C. Kamu banyak stresnya nanti. Nyesel, nanti kamu nyesel. Karena dia tujuannya beda loh. Jangan dikira cuman kerjaan, dia mikirnya cinta-cintaan. Ntar dijai dadi gendaan maneh. Ntar tengkar lagi. Ntar
Iya, ini bulet aja. Siklus, kamu kena siklus. Siklus baru lagi nih. Ayo keluar dari siklus, tenang aja. Diselesaikan satu demi satu, jangan masuk, jangan bulet di siklus terus. Ini siklusmu ndak kelar-kelar ini. Jadi harus gimana? Jadi harus diajak ngomong baik-baik. Cari pabrik pengganti nggak apa-apa, tapi sepertinya belum bisa kalau untuk berurusan dengan Pak C. Kalau Pak C ini nanti hasilnya kamu stres edisi kedua. Sudah pernah toh ngerasain dengan Pak C gimana rasanya stres? Nah, ini nanti stres jilid kedua. Stres jilid kedua. Terus Mbak D ini harus apa Tuhan? Mbak D harus apa Tuhan? Kok bulet kape kita lani Tuhan? Mbak D harus apa? Percaya sama Tuhan. Ada jalan selalu. Ini tes. Tes kepekaanmu, tes ketaatanmu kepada Allah. Nanti akan ada ditunjukkan jalan. Nanti akan ada ditunjukkan jalan. Disuruh percaya dulu. Nah, tuh artinya bagus sekali. Tetap engkau akan bersinar. Ada apa? Jadi tetap suruh mengalir. Suruh mengalir dulu, jangan berontak. Nunggu, suruh nunggu. Disuruh nunggu. Nah, disuruh nunggu, nanti akan ada orang yang akan mengadakan ngajak perjanjian. Wah. Nanti akan ada orang datang yang mengajak ini kerjasama. Aku nggak tahu siapa. Strength. Bertahan dulu aja. Bertahan dalam ketidakmampuan. Pasrah. Pasrah. Nanti akan ada banyak orang yang akan membantumu. Nanti lihat pertolongan Tuhan datang. Suruh pasrah. Ini belajar pasrah. Belajar pasrah. Jangan bergerak. Keluar dulu dari semua kesulitan, keluar dulu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Ojo maksa. Kalau misalnya belum ada jalan keluar, jangan dipaksa. Disuruh move on dulu, disuruh healing dulu. Disuruh mendekat kepada alam, dicari lagi vibrasi hati baiknya. Disuruh santai dulu, jalan-jalan, suruh nunggu. Kartunya suruh nunggu. Iya, kartunya nanti akan ada orang yang datang memberikan penawaran. Sementara semuanya disuruh nunggu. Nanti akan ada orang minta maaf, nanti akan ada orang memperbaiki produknya, nanti akan ada orang bicara tentang aku nggak tahu ini siapa, tapi ini nanti ada orang datang yang ngajak ini, yang akan mengatasi semua solusimu. Disuruh healing dulu. Disuruh pergi jalan-jalan, tenangkan diri. Disuruh pergi, tenangkan diri di alam, mendekatkan diri sama Tuhan. Cari Tuhan dulu. Ini tes. Kalau gagal, kalau terburu-buru, hasilnya akan ngulang siklus. Ojo ngulang siklus, Mbak, kesel. Capek ngulang siklus. Semua permasalahanmu drop dulu. Cari warasmu dulu. Cari kewarasan dulu. Jangan cari duit. Saat ini disuruh kartunya bilang cari damai sejahteramu dulu, damaimu dulu. Healing dulu. Gak mungkin ini bisa selesai bulan ini. Mungkin bulan Februari baru masuk ada pertolongan.
Iya. Healing dulu dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan dirimu sendirilah, mencari dirimu sendiri. Tenang bersama dirimu sendiri dulu. Ini nanti akan ada pertolongan. Ini tidak dijelaskan siapa yang muncul, tapi ini nanti ini kartunya bilang satu demi satu permasalahanmu akan selesai dengan sendirinya. Ngomongnya gitu. Ngomongnya gitu, nih kartunya. Suruh healing, suruh pergi, suruh keluar jalan-jalan ke alam. Mungkin weekend nanti persiapkan acara untuk weekendan. Pergi jalan-jalan, pergi berlibur, tenangkan dirimu. Nanti akan ada orang datang beres satu demi satu masalahnya. Kalau kamu tenang. Kalau tidak tenang, ini gemerusu. Hasilnya juga gemerusu. Hasilnya tidak baik kalau tidak tenang. Ini suruh tenang dulu. Nanti masalah akan selesai dengan sendirinya. Tuhan yang akan selesaikan. Ini kartunya gitu ya. Kartunya suruh tenang. Pesan dari Tuhan untuk Mbak D. Wah, kartunya bagus. Tuh, kartunya bagus. Iya, ini adalah ya, ini kartunya. Kartunya bagus. Kartunya pesan dari Tuhan untuk Mbak D. Ini semua harus memakai intuisi dan kepekaanmu kepada Tuhan. Kepekaanmu membaca jalan Tuhan. Memang ini adalah proses dirimu bertransformasi. Ini nanti semua masalah yang terjadi dalam hidupmu memang untuk mengasahmu. Orang nek meh dimunculkan dengan orang yang akan dimunculkan dengan terang ya, membawa bintang, itu memang prosesnya nggak enak dulu. Ini adalah proses yang harus kamu hadapi. Ambil kebijaksanaan tingkat tinggimu, tenang, dipakai akal sehatnya, dipakai ketenangannya, dipakai kedamaiannya. Fokus kepada Allah. Ya, tuh. Nanti akan ada muncul Ten of Pentacles, kebahagiaan dalam finansial. Nanti akan ada banyak orang-orang datang membantumu, nggak tahu dari mana, tapi kan prosesnya harus dilalui dulu. Prosesnya adalah tenang. Proses bertransformasi, percaya sama Allah. Percaya bahwa ini sedang digodok masalahnya. Mbak sedang dimunculkan, sedang ditoto jalannya. Belajar percaya sama Allah. Ini nanti akan ada temponya, Allah sendiri yang akan membereskan masalahmu. Sekian, tidak boleh lagi buka kartu, sudah selesai katanya gitu. Ya, sukses. Healing dulu. Ya, liburan. Terlalu lama ngublek-ngublek masalah, diublek-ublek ya. Bukan ngublek-ublek, diublek-ublek sama orang. Memasuki Februari, healing 1-2 hari. Udah, itu aja, dekat kepada alam, grounding. Nah, nginjak tanah, disadari tanah ini dari Allah. Rumput yang segar ini hijau warnanya. Ya apa? Allah itu ngecat ngecat daun satu demi satu, itu semua kan proses. Nah itu loh, sedang diajari mengolah sedang diajari mengolah keberlimpahan. Nah gitu loh, proses keberlimpahan, proses sukacita ini melalui jalan seperti ini, kudu sabar ya. Ini nanti memasuki Februari, ini kan tanggal 29 ya toh. Memasuki Februari, tenang dulu, karena Februari awal saya lihat nanti mungkin ya 7 hari ke depan lah, itu
akan ada solusi baru. Nah, tapi harus syaratnya harus grounding dulu ke alam, ya, ngecas energi ke Allah, ya Mbak ya. Sukses Mbak.